Aku kepo dengan postingan Mas Tigor beberapa waktu lalu tentang Suro, nih ya. Suro, hari Suro itu memang nakutin banget sih kalau Lita. Dan apakah semenakutkan itu enggak sih Mas? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lita di channel yang fenomenal tentunya. Dan biasanya kalau ada bintang tamu dijadikan menjadi guest starnya. Ini Lita diundang sebagai hostnya justru ya kan? Kembali. Kebalikan. Mas Tigor apa kabar? Baik. Baik, kita sudah lama ya tidak bertemu. Udah 25 tahun nggak sih? Usianya berapa? Aku sih masih 15 ya. 15, saya masih 12. Oh wow, jadi kita belum bertemu sejak di dalam kandungan. Iya. Ya, Mas. Ini biasanya kan channel ini tuh mengandung yang serem-serem gitu loh, Mas. Iya. Dan apakah kehadiranku ini menjadi channel yang imut nggak sih, Mas? Imut Imut banget. bisa dirubah jadi serem. Ingat nggak waktu kita dulu pernah Oh iya. make up? Nanti boleh ditampilkan di sini, Iya. Mas, waktu aku di make up Mas Tigor sebagai Wewe Gombel. Iya, kenapa kok pilih Wewe Gombel? Karena aku pada saat itu kebingungan. Mhm. Karakternya kan hantu. Mhm. Kuntilanak, nah seperti itu kan. Pocong seperti itu. Aku pusingnya gini. Lita ini dijadikan apa ya karakternya? Oke lah, Wewe Gombel. Dan aku takut sendiri, Mas, beneran. Ngaca tuh kayak, aduh, mana Mas Tigor dulu bilangnya gini, aku tuh lagi ketemu sama yang kayak gini nih, akhirnya aku tuangkan ke wajah kamu. Waduh, kan yang nakutin banget. Mas, kembali ke benang merah nih, Mas, daripada ke sana kemari nih ya. Ini aku kepo dengan postingan Mas Tigor beberapa waktu lalu tentang Suro, nih ya. Suro, hari Suro itu memang nakutin banget sih kalau Lita. Dan apakah semenakutkan itu enggak sih Mas sebenarnya? Sebenarnya tidak menakutkan. Kadang kan ada orang yang ngomong gini, nanti kalau Suro banyak apes, banyak malapetaka. Sebenarnya tidak seperti itu. Suro ini memang hari benar-benar baik di mana orang harus merenung, berdoa. Tergantung apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan positif, kita lakukan baik, kita malamnya dekatkan diri kepada Tuhan, kita berdoa, hasilnya pun juga positif. Kita tidak akan ada yang namanya malapetaka. Beda dengan orang yang melakukan malam itu misal hal negatif, hasilnya pun juga negatif. Jadi kalau ada orang mengatakan Suro ini bulan yang penuh dengan kesialan, jawabannya tidak. Justru Suro ini dianggap suci, dianggap macam-macam anggapan seseorang. Cuma bagi saya pribadi, Suro ini, ingat enggak Lita tentang seseorang yang meninggal korban pesugihan? Mereka kan di sana diperbudak. Ketika Suro ini dilepaskan, semua dilepas. Jadi antara dimensi manusia dengan dimensi mereka itu saling berebut di sini. Untuk apa, Mas? Dilepas supaya Diberi kebebasan hanya satu hari itu. Makanya jika kita di jalan tidak hati-hati, banyak terjadi yang namanya kecelakaan. Jadi memang energi-energi tersebut semua lagi aktif-aktifnya, lagi berdampingan dan sangat berdampingan sekali. Maka dari itu saya berpesan buat semua teman-teman, sahabat-sahabat, di Suro ini lebih hati-hati, waspada. Kalau kita mau perjalanan, jangan lupa berdoa, positive thinking, jangan kita terlalu tanamkan negatif di tubuh kita. Berarti selain itu Mas, selain positive thinking, berdoa kan
kita gak ada yang tahu kan, takdir Tuhan kembali lagi. Apa ini untuk membentengi diri supaya tidak sampai terjadi hal tersebut? Orang yang memiliki pintu, memiliki celah untuk makhluk gaib menghasut kita, makhluk gaib masuk ke tubuh kita, berarti orangnya satu, berarti orang yang bermasalah, orang yang di kehidupannya dengan, mohon maaf, negatif terus itu. Tapi ada keunikan di surau ini, dalam 1 bulan itu ada tanggal 10-nya kurban, tanggal 30-nya malam 1 surau. Jadi dalam 1 bulan terjadi di pembuka dan penutup. Gimana tuh Mas Tigor? Pernah nggak nemuin seperti ini? Belum. Baru ini kan dibuka Idul Adha di tanggal 10 dan tanggal 30-nya surau. Dalam waktu 1 bulan di situ ada 2 hari besar. Iya ya. Itu terjadi, ada yang mengatakan 300 tahun sekali. Oh ya. Dan surau ini Mbak Lid, ini begitu pekat energinya, begitu sakral dan lebih kuat daripada surau-surau sebelumnya. Takut banget gak sih Mas? Iya, Gimana? seperti yang aku share di Instagram saya, Benar. jadi saya nonton ini. Nah, 1 surau ini ombang ambing ambang, di mana dalam 1 tahun ombang ambing itu banyak sekali terjadi, terutama di Jawa Timur, di Jawa Barat, terus di biasanya yang kawasan kering, provinsi kering, tiba-tiba banjir besar. Banyak kejadian-kejadian yang mengerikan, banyak mayat-mayat mengapung di situ. Dan saya pribadi berharap yang namanya pandangan buruk agar tidak terjadi. Kita sebagai manusia hanya bisa pasrah kepada Sang Pencipta. Kita harus berdamai dengan alam sekitar kita seperti apa. Terus aku juga menuliskan Mbak Lid, laut kehilangan keseimbangannya. Betul. Kenapa? Sebanyak air laut tidak akan pernah tumpah. Berarti gravitasi kan? Gravitasi semakin lama semakin lemah. Iya. Kalau yang tahun kemarin, awal tahun 2022 sampai, kalau saya nyebut semester 1 sama semester 2, semester 2 suatu itu banyak sekali air warna. Di endingnya tahun ini itu lebih besar lagi. Baja runtuh, di akuntan saya aku nuliskin yang di Instagram, baja runtuh, ada beberapa tragedi terbesar. Kalau bisa ya jangan terjadi. Cuma aku lihat jembatan yang biasanya semegah itu tiba-tiba kubrak, hancur itu. Kematian setelah ini, banyak orang menyepelekan hari pernikahannya tanpa dia mencari hari terlebih dahulu untuk melakukan pernikahan. Kadang ada yang percaya dan tidak. Cuma saya di sini berpesan kepada siapapun, kalau mau menikah cari hari yang pas. Benar, dilihat seluk-beluknya, karena di surau ini banyak orang yang habis menikah tiba-tiba kecelakaan, meninggal. Terus ada lagi yang baru menikah tiba-tiba membunuh pasangannya sendiri. Mas ini kan bertolak belakang dengan yang Mas bilang, sebenarnya surau itu hari baik, sedangkan menikah juga baik. Kenapa tidak diperbolehkan Mas? Ada nas-nas tertentu, ada hari-hari tertentu. Misal Mbak Lita mau menikah, ternyata di hari itu adalah hari meninggalnya bisa ya orang tua atau siapa, tidak dilakukan. Banyak pantangan-pantangan, terutama di Kediri yang namanya Barat tidak boleh menikah dengan Timur dan sebagainya, gitu. Kita mitos, kita nggak akan tahu ya kebenarannya seperti apa. Cuma dari keluarga saya pernah terjadi. Dari keluarga bapak saya kan orang Sumatera, tinggal di Kediri. Waktu itu surau-surau menikah, adiknya dari bapak. Setelah pernikahannya kecelakaan, meninggal. Jadi saya berpesan, di mana kita menginjak tanah tersebut ya kita harus mau aturan lokasi tersebut. Ini tidak bisa disepelekan. Iya. Nggak percaya kita Mas, tapi kita tinggal di sini, menginjakkan kaki di sini, juga kita harus ikutin adat di sini gitu Mas. Terus di alam, aku melihat ada satu gunung itu nanti bikin wedus gembel. Aduh, Mas. Tapi ada apinya tidak terlalu banyak. Ada clue nggak Mas di daerah mana? Saya tidak bisa menyebut
menyedihkan. Saya tidak mau intinya kita di tahun ini setelah Suro ini banyaklah yang namanya tirakat. Itu pesan saya. Terus kulon kasirep kabut nanti di wilayah Jawa Barat itu jumlah apa ya, prediksi cuaca ini gelap aku lihatnya. Guntur, petir itu lebih gede. Padahal kalau di apa musim-musim ini kan seharusnya bukan musim penghujan. Nanti kan Desember baru musim penghujan. Ini yang dikatakan sama hujan salah mongso. Di ramalan Jayabaya ada tanda-tanda bumi ini sudah tua. Itu banyak hujan salah mongso, hujan salah musim. Itu banyak sekali di situ. Kejadian ini yang akan viral, akan ada anak membunuh orang tuanya dan sebaliknya orang tua tega membunuh anaknya, ini lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Jadi saya pesan, misal di dalam rumah tangga kalian, di kehidupan kalian ada masalah, misal masalah perekonomian lah atau apa, pikir-pikir, benar dipikir, jangan sampai terjadi saling pembunuhan di dalam satu rumah. Benar. Jadi ini kembali kepada diri juga ya Mas, yang bisa membentengi. Sebenarnya hal tersebut kan bisa dilawan, bisa dicegah juga dari diri kita sendiri. Jadi harus diperkuat imannya nggak sih Mas? Iya. Terus hati mulah malih, dalam berarti perasaan orang berubah-ubah. Yang tiba-tiba percaya, kepercayaan itu hilang. Yang kelihatannya bijaksana di tahun ini kebongkar kebusukan. Jadi ini tahun ngeri di mana harta tahta memang tidak ada apa-apanya. Wow. Pesan saya, lebih pintar-pintar memanusiakan manusia, itu yang paling sulit. Baik. Mas, aku tuh boleh tanya, tapi ini rada melenceng dari tema ya Mas. Ini mengenai kita ulik mengenai artis, boleh nggak sih Mas? Boleh. Ada pandangan khusus nggak Mas tentang artis Indonesia khususnya? Ada satu artis yang tahun ini menikah, tiba-tiba dia bercerai dan nikahnya itu cuma sebentar saja dari pedangdut. Wow. Ini gara-gara yang salah, bukan salah ya, mungkin yang menjadi pertimbangan si cowoknya. Itu perceraian. Terus aku lihat lagi banyak kasus-kasus penipuan yang terungkap, yang dilakukan salah satu artis terkenal juga. Gitu. Jadi tetap kita flashback ke ceritanya, ke zaman Jayabaya, di mana seseorang banyak sekali memamerkan kekayaan dan kemuliaannya. Itu ciri-ciri bumi sudah tua juga. Nah sekarang kan juga banyak orang yang memamerkan hartanya dan sebagaimana. Kalau memang mereka kaya, saya kira janganlah seperti itu. Lebih baik kita kaya hati daripada kaya harta. Karena orang kaya hati itu sulit sekali. Mas, kasih satu ujangan aja untuk kita orang Indonesia supaya bisa kuat menjalani hidup ke depan. Tetaplah menjadi baik, tetaplah menjadi dirimu sendiri, walaupun lingkungan di sekitarmu kurang baik. Itu aja pesannya. Baik. Kalau kita tidak menemukan orang baik, jadilah orang baik tersebut. Iya. Gitu ya, Mas. Gitu aja Mas Tigor. Iya, Thank you infonya dan pandangan ke depannya. Untuk teman-teman, tetap stay tune, tonton semua episode di channelnya Mas Tigor. Akhir kata Lita pamit dan Mas Tigor pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.